Program inovasi bagi suatu daerah diperlukan untuk mendongkrak percepatan pembangunan daerahnya. Setiap pemerintah kabupaten maupun kota pasti memiliki program inovatif dengan berbagai bidang yang unggul. Pekalongan adalah salah satu kota percontohan yang menerapkan sistem inovasi daerah di Indonesia. Kota Pekalongan berkomitmen dengan berbagai pihak baik pusat maupun daerah dalam keberhasilan pembangunan e-development Kota Pekalongan yang berlangsung sejak 2007. Jadi 3 hal yang kita lakukan sekarang untuk menjadi kota inovatif. Pertama, e-government. Yang kedua, batik sebagai tulang punggung kita. Yang ketiga, lingkungan sesuai dengan visi misi kita. Untuk e-government, ada beberapa alasan yang kita lakukan. Tentu yang pertama, kita mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sekarang adalah masa dunia informasi. Maka e-government adalah mutlak buat kami harus kita lakukan. Kemudian batik juga ini harus menjadi inovasi kita sebab semua orang tahu Pekalongan adalah kota batik. Dan branding kita adalah The World City of Batik. Maka kita akan mencoba berinovasi dengan batik. Bagaimana kita sekarang sudah mulai mengadakan pelatihan untuk motif batik. Kemudian juga kita berusaha batik yang ramah lingkungan. Karena isu ke depan mau nggak mau kita harus mengikuti apa yang menjadi isu lingkungan. Dan yang ketiga, lingkungan sendiri. Pada visi saya mengatakan 4 hal. Pertama yaitu kota madani, berbasis religius, dan kota jasa yang berwawasan lingkungan. Kota Pekalongan berusaha melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan melakukan pencanangan sistem inovasi daerah. Hal ini menjadikan awal kesuksesan pelaksanaan inovasi daerah karena dapat merangkul klaster-klaster unggulan daerah. Pemanfaatan layanan IPTEK bagi para klaster akan sangat membantu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal ini perlu dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun pengusaha itu sendiri. SIDA yang dicanangkan di Pekalongan ada beberapa poin pengembangan. Di antaranya adalah pengembangan kerangka kebijakan yang kondusif untuk inovasi dan daya saing daerah, pengembangan kelembagaan dan daya dukung IPTEK untuk UMKM, pengembangan kolaborasi bagi inovasi, peningkatan difusi inovasi, dan penerapan hasil litbang, pengembangan budaya inovasi, pengembangan sistem inovasi dan klaster industri, serta penyelarasan dengan perkembangan global. Jadi untuk e-development, kita sudah mencanangkan semua SKPD yang ada di Pekalongan sudah terkonek dengan kita. Dan kita tambahkan kecamatan, kelurahan, semuanya sudah terkonek dan kita memakai BatikNet untuk mengkonekkan hal tersebut. Dan saat ini kita sedang menuju kota pertama di Indonesia yang akan mendeklarasikan IT kita semuanya berbasis free open source. Dalam mensukseskan SIDA, pemerintah Kota Pekalongan membentuk Dinas Inovasi yang menangani masalah inovasi daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada, maka dapat memperlancar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penerapan open source untuk beberapa aplikasi perkantoran ini sudah ada sejak tahun 2010. Menurut hasil penelitian, hal ini dinilai lebih efisien dan efektif sehingga diharapkan dapat memberikan nilai manfaat yang lebih bagi masyarakatnya. Namun, karena penerapan open source ini adalah hal yang baru, maka banyak masyarakat yang harus melakukan pembelajaran. SIDA di Kota Pekalongan kita sadari memberi efek yang sangat bagus, menstrukturkan apa yang kita namakan dengan energi. Jadi energi untuk melakukan pembangunan daerah dengan SIDA ini menjadi lebih terstruktur, menjadi lebih jelas, dan arahannya menjadi lebih baik. Nah, dalam hal SIDA ini kita meyakini bahwa daya dukung IPTEK, salah satunya TIK, itu akan menjadi salah satu faktor bisa mendorong
inovasi pembangunan daerah, dan pada akhirnya dengan inovasi akan menghasilkan nilai tambah, dan pada akhirnya dengan adanya pertambahan nilai tambah itu maka pembangunan daerah akan menjadi lebih baik, lebih cepat, daya saing daerah menjadi lebih tinggi, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat bisa dicapai dengan lebih baik dan lebih cepat. Untuk mendukung SIDA, Kota Pekalongan bekerja sama dengan BPPT dan PT Telkom Indonesia. Guna mewujudkan Pekalongan Cyber City, PT Telkom memberikan dukungan dalam menyediakan infrastruktur berupa penyediaan layanan hotspot area yang sudah ada di 20 titik kota Pekalongan. Selain itu, juga dilakukan pelatihan internet sehat bersertifikat dan pembangunan portal Kampung Pintar. Pemerintah Kota Pekalongan mencanangkan program migrasi ke software legal dan free open source software dalam pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi di kelurahan, SD, SMP, SMK, dan SMK negeri di Kota Pekalongan. Pertama ingin saya sampaikan bahwa pada prinsipnya ada 4 sektor utama pembangunan daerah yang di-push secara khusus atau menjadi sektor unggulan untuk diperkuat dalam pemanfaatan IT. Yang pertama adalah pengembangan IT untuk mendorong pendidikan berkualitas. Sektor kedua yang diperkuat dengan IT adalah pengembangan ekonomi kreatif. Ini adalah bagaimana mendayagunakan berbagai perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi dan informasi untuk mendorong perkembangan ekonomi pada umumnya dan khususnya pada ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga, sektor yang didorong dengan menggunakan IT adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah sektor good governance atau pelayanan publik. Ini bagaimana memanfaatkan IT untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Saat ini Kota Pekalongan sudah mengembangkan program IT yang berupa telecenter. Telecenter merupakan pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan kemajuan bidang IT. Misalnya saja dengan adanya IT ini, para pengusaha batik Pekalongan kini lebih maju dalam memasarkan produknya sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa ditawarkan hingga ke luar negeri. Ya, dalam rangka melaksanakan pembangunan bidang IT di Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan menerapkan 4 strategi pokok. Yang pertama yang kita sebut dengan pengembangan infrastruktur. Jadi kita mengembangkan infrastruktur jaringan termasuk penyiapan hardware. Yang kemudian yang strategi yang kedua adalah pengembangan infrastruktur. Jadi kita mengembangkan SIM, aplikasi-aplikasi yang akan memudahkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kemudian yang masih dalam kaitannya infrastruktur yang penting juga adalah pengembangan kesiapan SDM. Apa yang kita lakukan di belakang ini, di BLC ini adalah salah satu bentuk strategi pengembangan SDM di bidang IT. Kemudian yang keempat adalah pengembangan kemitraan atau partnership dengan berbagai aktor IT, baik di tingkat masyarakat di Kota Pekalongan maupun dengan berbagai pusat-pusat IT di pusat. Keberhasilan Kota Pekalongan sebagai kota yang inovatif membanggakan bagi masyarakat sekitarnya. Kota Pekalongan memperoleh penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan 2010 dari Kementerian Dalam Negeri dalam bidang penataan pemukiman kumuh. Penghargaan ini diberikan atas terobosan pembaruan dan keberhasilan meningkatkan pelayanan perkotaan. Kita kalau mau maju, negara manapun di dunia ini yang maju, mereka yang paling inovatif, itu yang paling maju. Dan kita berharap Indonesia ini nanti juga mencanangkan sistem inovasi daerah. Karena dengan inovasi semuanya akan menjadi ada nilai tambahnya. Dan kita memang untuk maju harus pakai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kita harapkan semua stakeholder ikut berinovasi. Dengan inovasi akan ada perubahan, dengan inovasi akan ada nilai tambah, dengan ada inovasi insya Allah semua kota Indonesia akan lebih maju lagi. Apabila setiap daerah menyelenggarakan program SIDA, maka percepatan kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai.